Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan nikmat hidup dan nikmat kesempatan yang sungguh luar biasa pada hari ini yang kita rasakan. Anak-anak Ustaz yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberkahi dan diberi dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ustaz senantiasa mendoakan semoga anak Ustaz dalam keadaan sehat dan juga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan juga dinaungi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Anak Ustaz, sekarang kita masuk pada pembelajaran yakni SKI kelas 8 yakni tentang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Silakan anak Ustaz buka buku mulai dari buku halaman 47 kemudian berlanjut nanti pada seterusnya. Dalam hal ini anak Ustaz sebagai generasi penerus bangsa ini. Dalam hal ini anak Ustaz ditimpakan dengan sebuah ujian jadinya dengan tidak bisanya berhadir ataupun tatap muka dengan kami seorang guru. Maka dalam hal ini nasihat kami kepada Ustaz, jangan pernah berputus asa, maka raihlah tetap prestasi yang anak Ustaz inginkan. Jadinya dengan cara tetap rajin belajar, membaca buku dan mempelajari buku-buku yang ada di dalam tersebut. Kalau sekiranya tidak paham, silakan konfirmasikan kepada ustaz dan ustazahnya. Jadi kita masuk pada pembelajaran ilmu pengetahuan kita. Di dalam hal ini kita membahas yang pertama ilmu pengetahuan umum. Anak ustaz silakan buka bukunya di halaman 49. Ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum yakni yang sifatnya umum, apapun semuanya dikaji. Masalah dunia, masalah hewan, masalah pertumbuhan semuanya dikaji. Maka dalam hal ini yang pertama mengenai tentang perkembangan ilmu tersebut. Yakni dalam hal ini adalah ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan hakikat dari segala yang ada. Kemudian pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani belum begitu nampak. Hal itu disebabkan para penguasa dinasti Umayyah lebih memperhatikan kebudayaan Arab. Setelah dinasti Abbasiyah berkuasa, pengaruh kebudayaan Yunani mulai tampak. Hal itu disebabkan masuknya keluarga Bamar sebagai wazir yang sangat berpengaruh dalam berbagai kebijakan pemerintahan. Kemudian pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, buku-buku ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Harun al-Rashid juga mengirimkan utusan ke Romawi untuk mencari buku-buku ilmu pengetahuan yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu yang menangani keadaan kesehatan dan penyakit pada tubuh manusia dengan menggunakan cara-cara tertentu yang sesuai dengan cara penjagaan atau pemulihan kesehatan. Ilmu kedokteran Islam lahir sebagai pengaruh ilmu kedokteran Yunani yang dirintis oleh Hippocrates dan tradisi Galen dengan teori serta praktek bangsa Persia dan India. Kemudian juga pengaruhnya pada masa pemerintahan Harun al-Rashid terdapat kurang lebih 800 orang dokter di kota Baghdad. Hal ini menunjukkan kemajuan ilmu kedokteran pada masa itu. Ini menunjukkan bahwasanya dokter sudah berkembang pada waktu itu. Kemudian yang selanjutnya mengenai tentang ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah terkenal dengan sebutan ilmu falak, ilmu pembintangan
menghitung kapan masuknya waktu sholat, kapan berpuasa, kapan berhari raya, itu ditentukan oleh ilmu astronomi ataupun ilmu falak. Ilmu astronomi dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim karena ilmu tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan beberapa ketentuan agama. Jadinya ketentuan dari agama Islam. Seorang ilmuwan astronomi Muslim yang terkenal ketika itu adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ia hidup pada tahun 780 sampai dengan 850 Masehi. Maka Anda Ustaz baca buka buku di halaman 47, kemudian 49, kemudian 50 dan 51. Jadinya ilmu astronomi. Kemudian masuk lagi pada ilmu selanjutnya adalah bidang matematika. Jadi itu yang saya katakan, jadinya ilmu pengetahuan umum. Ada di sini ilmu matematikanya juga. Jadinya beberapa buku asing dari Yunani, Persia dan India dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, jadinya ilmu pengetahuan umum adalah bidang seni ukir. Dalam bidang seni ukir ini, umat Islam cukup terkenal dengan hasil seninya pada bentuk tinta, papan catur, payung dan segala macamnya. Kemudian ada pula seniman ukir yang belajar ukiran kayu dan gading. Ukiran gading buatan Cordova pada tahun 964 Masehi dan 1005 Masehi buatan Kairo tahun 1004 Masehi. Disimpan di Museum British. Kemudian tokoh-tokoh ilmuwan, jadinya tokoh-tokoh ilmuwan yang mana seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, kemudian Al-Ghazali, Jabir bin Hayyan, Ali bin Raban At-Tabari dan Al-Khawarizmi. Yang pertama kita bahas jadinya tokoh-tokoh ilmuwan Muslim. Yang pertama Ali bin Raban At-Tabari. Silakan Anda bisa buka buku di halaman 53. Jadinya dia dikenal masyarakat Muslim dengan nama Abu Al-Hasan. Kemudian lahir pada tahun 838 Masehi. Ia adalah seorang ahli pengobatan seperti Ibnu Sina yang termasuk di dunia Islam klasik. Jadi, jadinya tokoh-tokoh Islam tersebut banyak, jadinya melahirkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Sina yang memiliki nama asli Abu Al-Husain bin Abdullah dan ia dilahirkan di Afsana, Bukhara pada tahun 980. Kemudian profesinya di bidang kedokteran dimulai pada usia 17 tahun ketika ia berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur. Jadi Anda bisa melihat bagaimana sejarahnya Ibnu Sina tersebut. Kemudian Al-Razi adalah seorang dokter dan filsuf pada zamannya. Ia lahir di Iraq pada tahun 865 Masehi. Wafat pada tahun 932 Masehi kota itu juga. Jadi silakan Anda bisa baca buku tentang bagaimana kisahnya Al-Razi tersebut. Kemudian Al-Kindi adalah seorang filsuf besar pertama Islam. Ia lahir pada tahun 801 Masehi pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Jadi Al-Kindi ini adalah seorang filsuf, seorang filsafat besar, jadinya pertama di agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Ghazali. Lahir di kota Ghazala, sebuah kota kecil di dekat Turus. Maka itu adalah Al-Ghazali. Kemudian Ibnu Maskawi, kemudian Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi. Kemudian Baitul Hikmah. Jadi anak Ustaz, jadi pertemuan kita pada kali hari ini, silakan anak Ustaz pahami lagi bukunya. Jadinya di halaman 53, 54, 55, kemudian yang terakhir adalah 57. Jadinya ilmu yang membahas tentang ilmu pengetahuan umum. Maka pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Insyaallah
kita masuk nantinya pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu ilmu pengetahuan yaitu tentang agama. Jadi mudah-mudahan dalam situasi Covid ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, maka Ustaz pesankan sama Ustaz, tetap belajar dan belajar, tetap membaca, yaitu mengetahui bagaimana ilmu itu penting. Jadi tidak mesti, jangan jadikan Covid Corona ini penghalang untuk bagi kita untuk malas belajar, tidak ada. Tetap membaca dan membaca, rajin belajar dan semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tersebut bermanfaat bagi Ustaz dan bagi anak-anak Ustaz, dan Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum